Ali, apa kabar? Sehat lu? Baik. Bena, apa kabar? Ini ada satu lagi belum datang nih. Siapa ya? Untuk rasakan nikmatnya hidup. Yo Apa kabar lu? Yang putih bersih. Sorry lama ya. Rasanya kurang sih. Karena apa yang lo lihat Oke. nggak ngasih yang lo cari. Rasa. Kalau itu penting buat lo, pilih yang kaya rasa. Hari ini bakalan Ketika dirasain, semua jadi satu. Dan itu nikmat banget. ini berat. Mas Stefan, Mas. Nggak seberat yang lain Oi kok. bro, apa kabar? Capek banget. Gue habis ngantar di Bali. Justru ini pilihan yang bikin hidup lo lebih berasa. Gudang Garam Signature, rasakan nikmatnya hidup. Alright, kita sekarang mau nge-interogasi, Ben. Iya dong, interogasi. Salah satu sahabat kita yang udah sukses. Biar kita ketularan. Amin. Kan sama-sama. Iya Oh, sih, sama-sama. dibanding 10 tahun yang lalu gua apa lagi anjir. Dari kosan sepetak ya, yang sekarang Iya. ada liftnya rumahnya. Tapi emang 10 tahun yang lalu ya, Teh? Lebih Gue ya. pertama kali kenal itu tahun berapa sih? 2009. Iya. 2009. Lo kenal gue tahun Iya, berapa? sama 2009. 2009 ya? Iya. 15 Cuma dia tahun. kan kita pungut kan dulu kan kasihan gitu Iya ya. di Jogja kan. Gue inget tuh waktu pertama dibawa ke rumahnya Bena tuh. Pertama ke Jakarta. Kalau gue inget ya, orang pertama yang gue kasih tahu pocong itu siapa? Bena. Fun fact ini, fun fact. Orang pertama yang gue kasih tahu pocong itu siapa, identitasnya itu Bena. Bahkan keluarga gue nggak tahu, teman-teman gue nggak tahu. Lo yang pertama tahu waktu itu. Kenapa lu kasih tahu? Gue tuh Karena cuma ngide doang gitu kayak nggak tahu gue ngirim apa, ngirim DM atau apa kan? gitu kan. Terus Kenapa dia ya? akhirnya mau gitu. Enggak, karena dulu kan yang main Twitter sebenarnya dulu belum banyak-banyak banget. Belum banyak. Lo inget kan? Iya, Tahun 2008 2009 yang main Twitter belum banyak. Nah, bayangin tahun segitu nyari 2000 followers saja sesusah itu. Nah, Jadi kan ya emang pada dasarnya gue nggak kenal siapa-siapa. ya. Makanya ketika gue ngelihat waktu itu ada Bena waktu itu Nge-DM lu kan? iya, dan dia bikin konten juga waktu itu. Ya. Gue pikir Ngeblok. kayaknya gue butuh temen di dunia ini nih. Ha. Gitu ceritanya. Makanya kemarin waktu itu gue bales DM lu, Ben. Pokoknya dulu yang tahu pocong itu siapa, Bena, Alit, Gua. Raditya Dika. Ya. Kalian bertiga doang yang tahu, sama Mbak Windy. Iya. Bau ya Mbak Windy. Enggak, berempat. Ya kan gua dulu abis itu gua sempet manajerin Arif kan dulu. Iya. Dari Pocong dulu kan. Ya. Habis itu baru akhirnya ya karena kita circle-nya ini aja. Nah, lu ini akhirnya lucu tahu. nih. Ini masalah manajerin lucu nih. Jadi kan dulu itu kan industrinya belum ada ya. Jadi Iya. kayak sosmed itu tidak seperti yang sekarang gitu loh. Jadi kayak bahkan sebutan seleb tweet aja belum ada waktu itu. Jadi cuman ya udah ada orang followersnya banyak gitu kan. Iya. Pada suatu hari, gue dapat email dari salah satu brand es krim nih. Ingat gua. Itu kerjaan pertama gue di sosmed, brand es krim. Terus udah email, terus dia minta red card. Ya. Gue nggak tahu red card itu apa. Iya. Dan itu kita bisa klaim kali ya, Pocong itu adalah seorang seleb digital pertama yang promoin brand di Indonesia. Iya dulu salah satunya lah ya. Iya, salah satunya. Gue nggak tahu. Tweet berbayar itu. Tweet gitu. berbayar. Yang jelas gue tuh nggak tahu ada konsep kita nge-tweet itu dibayar kan. Terus akhirnya gue minta tolong Bena lah. Intinya endingnya gue minta tolong Bena. Bahkan waktu itu
kita nggak ada kayak, lo jadi manajer gue nggak kayak gitu konsepnya kan. Ya karena lu nya kan nggak bisa muncul. Gue nya nggak bisa muncul, jadi gue ya, minta terus tolong Bena buat ngurusin. Ya udah gue deh gitu kan, masa Kalau meeting-meeting gitu iya, berangkat Bena. waktu itu gue juga masih sendiri kan jalan-jalan apa, oh kayak gue bisa nih gue bawa sekalian aja pocong ini gitu kan. Wah itu masa-masa itu 2009 2010. 2010 penghasilan pertama gue dari Twitter. Iya. Iya. Iya dulu dia bilang ke gue kan, oke dia maunya nggak mau kelihatan Anonymous lah aja nggak mau, gitu ya? anonim aja gitu. Ya. Dia bilang ke gue nggak mau terkenal Ben, gue mau privacy gitu kan. Ya, Padahal sekarang waktu kalau itu- nggak ada, Tahu nggak kenapa tapi? Apa? Itu kan akun Twitter gue bikin buat lucu-lucuan. Ya. ya Isinya waktu itu ngeledekin anak-anak kampus gue, tapi mereka nggak tahu siapa, anonim kan. Iya, iya. Waktu itu padahal gue nggak tahu konsep anonim itu kayak gimana. Yang gue tahu cuman gue punya akun Twitter, nggak ada yang tahu ini siapa. Gue bisa having fun ngata-ngatain orang lah, nge-tweet apalah, bikin Alter galau lah, ego segala gitu macam. ya? Iya, Ya seru mungkin lah. lo anak sekarang Second alter account ego, ya, second second account account, kali ya. iya. Nah jadi ceritanya dulu gue juga nggak expect itu followersnya bakalan banyak. Ya. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu jadi nambah. Nah, sampai suatu hari makin banyak lah itu followersnya si Pocong itu. Ya. Gue panik. Terus gue bilang ke Ben, gue nggak mau muncul sama sekali. Makanya tiap ada email nawarin kerjaan ya. atau Meeting. ngajak ketemu meeting segala macam, gue minta tolong Bena yang datang. Sampai di satu hari terbongkarlah Pocong itu Arif Muhammad. Iya. Gue Iya, ingat iya. karena gue lagi di kampus. Gue nggak lihat handphone, tiba-tiba Bena telepon gue kan. Rif ada yang ngebongkar apa namanya? Si Identitas Pocong. tapi baru ramenya di situ. Gue lagi di kampus, dak duk kayak. Padahal juga nggak salah ya ketahuan pun Karena gitu. gue nggak mau ketahuan, Iya. karena kan Ya, awalnya nggak ada ekspektasi aja bakal gimana. nggak mau muncul ke publik. Hari pertama ketahuan, gue minta nginep di rumah Bena. Iya dia sampai nangis stres, dia duduk di bawah gitu. Gimana nih hidup gue? Segala macam. Itu gue beneran nangis yang nangis. Tiba-tiba malam itu notif HP-nya BBM-nya dia nggak berhenti. Oh lu siapa nih? Dan itu notif akun pribadinya dia. Iya. Sampai pagi lah itu 2 pusing hari gue mikirin ya. Tapi enak sih tidur di kamar Bena. Gratis soalnya. Gue tidur di kamar Bena, nyokapnya yang nangis. Kenapa ada cowok bertato? Lo enggak kan pas lu dateng kan, itu siapa teman-teman kamu deh itu bau banget. Bau kaki buset dah, lihat dulu. Wah, Iya. orang dikira kamu bawa siapa sih? Nah, Ini hari orang H. nggak dikenal dari. Itu hari H itu dia belum ada kan, kita kan. Iya. Logikanya gue dan Bena, kayaknya kita harus minta pendapat sama orang yang lebih paham nih. Lebih tua. Ya, dan lebih tua. Iya. Kita teleponlah Raditya Dika. Betul. Akhirnya janjian lah ketemu malamnya sama Radit di Kemang juga tuh. Ya. Di salah satu kafe di Kemang. Datanglah tuh Radit. Ketemu Tunggu Radit, kabar. intinya gue minta saran sama Iya. Radit. Intinya kata Radit, udahlah men, udah nggak bisa mundur lagi nih. Ini udah terlanjur ketahuan, lo muncul aja kata dia kayak gitu kan. Terus Dan nyuruh ganti Ganti nama username. Pocong. dan akhirnya si Radit agak oportunis emang dari dulu nih si Radit nih. Emang jiwa kapitalisnya udah dari dulu kalau Radit. Jadi si Radit kayak udahlah ini udah ketahuan, lo manfaatin aja udah si akun Pocongnya ganti aja username pakai Arif Muhammad kata si Radit. Betul. Kan Dicobalah akhirnya sama dia. ya udah gue nurut-nurut aja kan, akhirnya gue ganti tuh username Pocong jadi Arif Muhammad. Lucunya sempat hilang tuh usernya Pocong. Gara-gara gue ganti username Pocong, hilang Hilang, diambil sama diambil orang dalam Waduh. sekian detik hilang gitu ya. Itu paniknya jadi makin-makin tuh, jadi makin panik. Untung baik tuh yang ngambil. Endingnya gimana itu ya? Dibalikin sama orangnya? Dibalikin, Dibalikin, baik. dia ternyata follower lu juga yang Follower lu. ngambil. Nah, Gitu. ya udah akhirnya Jagain setelah lah. kejadian itu hidup mulai berubah tuh. Ya. Nah, akhirnya perubahan yang paling berasa ketika itu yang gue rasakan adalah jadi dikenal orang gitu loh. Jadi kayak Kemana-mana. Kan awalnya kan orang nggak minta foto, jadi kayak lo kemana gitu kayak bisik-bisik gitu loh kayak lo Iya, tau dan- lo lagi dibisik-bisikin tapi kayak gimana sih nggak nyaman Iya gitu dan, loh. dan itu kan zamannya Twitter ya, dulu tuh 2009-2010 sosmed tuh ibaratnya cuma ada Twitter. Cuman ada Twitter, Yang benar-benar kita kalau nge-tweet lagi di PIM nih itu bisa literally Oh, iya, 50 banyak. orang datang tuh Banyak. bener-bener Iya, segitunya iya, kan iya. dulu. Nah, jadi pas Pocong ketahuan itu posisinya gue lupa semester berapa, semester pertengahan semester lah, pertengahan Iya, iya, belum kuliah, akhir lah ya. Belum akhir kuliah juga. Dan gue nggak tahu mau ngapain kan, maksudnya apa yang harus dilakukan gitu. Tiba-tiba jadi dikenal banyak orang dan tawaran jadi banyak banget masuk A B C D E F G Dan semua segala macam. teman-teman lu itu yang teman-teman lama menghubungi semua. Ya. Ya standar lah, standar. Nah akhirnya mau nggak mau gue pikir ya udahlah udah kecemplung, akhirnya nyemplung beneran di situ. Nah dilemanya justru setelah itu dijalanin, gue jadi kayak ragu gitu loh Ben, yang dulu gue sering cerita teman-teman gue kan akhirnya pada lulus kuliah, terus kerja. Oh ya gue kan fakultas hukum ya.
Jadi teman-teman gue yang lulus itu pada kerja di law firm, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi lawyer. Gue bingung mau jadi apa. Karena apakah gue lanjutin sesuai jalur, jadi lawyer kah atau jadi jaksa kah gitu, atau gue ambil tuh kesempatan yang ada ketika jadi akun pocong itu. Karena itu kayak kesempatan di depan mata yang, aduh ini momentum nih, sayang banget nih kalau nggak diambil. Tapi yang cita-cita lama gue kayak, aduh sayang nih ditinggalin. Itu dilema banget sih waktu itu. Itu akhirnya cuti dulu. Akhirnya gue cuti dulu 1 tahun. Alit di mana waktu itu ya? Menikmati Star Syndrome. Alit dulu, aduh. Dulu lebih parah gue Star Syndrome-nya tuh dia. Dia Dia nggak ada lawan sih. Dia parah. Nih Pim, kita lagi ada 51. Bentar Ben, kita lagi makan. Bentar Ben. Ya, mau kemana lu? Bentar. Balik-balik udah bawa iPad. Iya, itu. Ini orang kampung dikasih uang nih kayak gini nih dulu nih. Tapi di hatinya baik banget. Ini kita ceritain background dikit kali ya. Iya, boleh. Kalau Bena itu sebelumnya Bena itu blogger. Ya, blogger. Dia juga blogger. Sama. Alit itu penulis yang sangat tidak terkenal. Yang ada di sebuah kampung di Jogja. Entah kenapa kita mau berteman sama dia. Gue juga nggak tahu Gue kenapa. nggak inget kenapa ya, Alit ya? Gue juga nggak tahu. Tiap malam ditelepon 3 jam. Ada masanya zaman dulu. Gue sama Alit itu teleponan semalam itu benar-benar 3 jam 4 jam dan itu tiap malam. Yang Arif gak tahu dari 4 jam itu 2 jamnya gue colit. Iya, gue dengerin saya. Ya nggak gitu dong. Jadi dulu tiap malam tuh kita telepon berjam-jam dan Ngapain ngomongin apaan? Kehidupan. Karena gini, backgroundnya mungkin sama ya. Dia kan dari Batam. Nyokap gue hidup di Batam. Oh, iya. dan gue ngerantau sendirian, dia ngerantau sendirian. juga ngerantau. Relate. Jadi waktu itu banyak cerita sama Alit. Oh, karena Alit juga baru kita suruh paksa pindah ke Buset, gue keangkringan aja. Handphone gue jepitin di helm, gue sambil ngobrol sama dia. Ya Rip, lanjut, gue lagi makan ceker, gue bilang gitu. Jadi bisa gue bilang ini mereka berdua adalah teman pertama gue di dunia persosmedan. Seru ya jangan-jangan. Seru sih. Dulu kan kita main sosmed buat happy ya. Iya. Sampai pada akhirnya si brand es krim itu ngubungin dan gue masih inget Ben. Tweet pertama gue itu dibayar 1 tweet 1 juta. Ini gue nggak bakal lupa hari Jumat sebelum sholat Jumat waktu itu gue lagi boker dulu tuh sebelum sholat Jumat. Terus Ben nelfon kan, Rif jam 11 tweetnya naik ya. Wah itu telepon manajer pertama itu. Siapin. Akhirnya gue nge-tweet terus gue send tweet. Terus gue ada momen gue bengong dulu di kamar mandi kayak 1 juta nih. Iya. jadi kayak yang, wah emang nge-tweet bisa dibayar ya? Itu yang pertama kali bikin gue sadar kayak yang, oh ternyata ini bisa jadi ada industrinya nih, ternyata bisa menghasilkan di sini. Nah itulah yang membuat kita dulu akhirnya melek kayak, ini ternyata nggak cuma buat main-main doang nih, bisa diseriusin. Awalnya kayak gitu. Ya awalnya jadi ada kata-kata tweet berbayar gitu. Betul. Ya. Setelah itu baru mulai rame kan tweet-tweetnya. Tapi hal itu ya, ini pemikiran waras gue aja. Di 2012 itu gue mulai terlena, gue akuin. Di saat gue kayak nge-tweet atau bikin konten dibayar gitu, ngelihat apapun tuh udah bukan lagi rupiah. Iya. Iya. PlayStation, oke 5 tweet. Berapa tweet Oh ya? ini berapa tweet gitu. Dan itu akhirnya ngancurin mental sebenarnya kalau kita ikutin terus ya. Ya itu Star Syndrome lo itu kan. Iya. Tapi kan terbukti, masa-masa emas Twitter itu nggak lama. Tahun 2014, Iya. Udah tuh. 2014 itu Twitter udah mulai ditinggalkan. Orang-orang pindah ke Pet waktu itu. Orang-orang kayak kita yang penghasilannya dari Twitter hilang total semuanya. Ada kali Ben kita 6 bulan nggak ada job sama sekali. Iya nggak sih? Iya, masa-masa kosong masa itulah. itu. Iya. Itu berasa banget sih. Iya. Gua sampai gade BPKB kalau nggak salah. Soalnya kita udah keenakan akhirnya dapetin uang dengan cara nge-tweet. Iya, dulu rasanya kayak mudah banget ya, cuma klik doang gitu. Tahu nggak ini fun fact? Gue nggak pernah cerita sebelumnya di mana-mana. Yang bikin gue bangkrut sebenarnya apa? Salah satunya. Cewek. Lo nggak? Enggak. Kayaknya itu salah satunya nggak sih? Enggak, lo nggak penasaran duit yang gue kumpulkan selama nge-tweet kan kemana? banyak. Kenapa hilang? Rumah. Hilangnya? Rumah. Nyunyu. Oh. Jadi dulu gue sama Raditya Dika kita bikin startup bareng. Media, website, ada agensi dan lain-lain lah ketika itu, zaman itu. Iya. Itu kan kita setoran modal, harusnya di awal. Nah, waktu itu kan gue partneran bertiga tuh, gue Radit sama masih Pang Wahir. Yang kita nggak tahu ya, mungkin kita nggak tahu nggak ada duit waktu itu ya. Ini kalian nggak tahu nih, ini gue ceritain sekarang. Oke.
Akhirnya dulu pas pertama kali bikin Nyunyu, duitnya itu ditalangin sama Mas Ipang Wahid. Waktu itu butuh berapa miliar lah buat bikin Nyunyu awalnya itu. Wow. Ternyata awal-awal tuh ternyata masih disubsidi sama Mas Ipang waktu itu. Iya, awal-awal. Di tengah jalan tiba-tiba pas RUPS pertama, oke ini udah fase yang pertama udah lewat nih ditalanginnya, kita nyetor modal ya. Terus oke, waktu itu kalau nggak salah gue harus store itu sekitar setengah M, 500 juta something. Wow. Wah, duit dari mana itu? Makanya akhirnya yang sebenarnya cerita aslinya kemana uang gue habis. Duit gue yang dari Twitter itu yang gue kumpulin setengah mati itu, gue pakai buat setoran ke Nyunyu. Karena Nyunyu kan yang pas Twitter mulai down, klien Nyunyu juga udah nggak ada, harus bayar kantor, bayar gaji kalian dan lain-lain anak-anak segala macam. Gue setoran ke Nyunyu, duit gue habis di situ sebenarnya. Kenapa lu nggak cerita-cerita apa-apa ya, Lid ya? Iya. Kita nggak tahu, kita hanya disuruh jadi pekerja waktu itu ya, Lid ya? Intinya setelah Arif store 500 juta kita resign. Gue duluan, habis itu, ayo Lid lu kapan? Gue resign juga. Itu yang gue nggak pernah cerita. Oke. Jadi udah tabungan gue habis total tuh. Itu Nyunyu benar-benar bikin tabungan gue habis total. Itu yang bikin kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, gue dulu minder. Karena pernah terkenal di Twitter, udah pernah terkenal banget, tiba-tiba Masuk TV lagi. Masuk TV, tiba-tiba jadi tidak dikenal orang. Kan sebenarnya Ben itu kayaknya gue mulai ini quarter life crisis. Oh ya. Itu pas banget soalnya umur gue 24 25. 24-25 ya. Teman-teman gue yang tadinya lulus kuliah di Trisakti udah mulai Udah karirnya pada udah mulai benar kerja, tuh di iya. Lovun udah mulai benar, udah ada yang jadi polisi, udah ada yang jadi Lo ngerasa salah milih jalur. Tiba-tiba gue ngerasa salah milih jalur kehidupan nih. Belum lulus kuliah, kan gue cuti setahun kan. Jadi gue belum lulus kuliah, gue harus lanjut kuliah lagi, teman-teman gue udah kayak gitu. Terus mau dilanjutin di jalur kreatif, gue nggak tahu mulainya dari mana. Karena kalau lo lagi di bawah tuh kayak semuanya udah kayak serba salah gitu loh. Yeah. Lo mulai bikin apa aja udah nggak ada yang peduli. Buntu karena audiensnya juga udah nggak ada kan. Yang main Twitter udah nggak ada. Gue nge-tweet di Twitter, yang nge-retweet udah nggak ada. Maksudnya itu udah kacau banget. Tapi ya itu salah satu kenangan indah yang akhirnya ternyata pas lo lagi di bawah malah bikin sedih ternyata. Oh, dulu pernah segitu gitu ya. Itu emang menyedihkan. Ada momennya tuh tiap malam tuh gue nangis, Ben. Ya udah, tapi kalau sosmed sih ya nggak kapok lah, karena kita dulu ngulik banget kan orangnya kan. Dan gue pikir ya udah kita mau ngapain lagi kalau nggak ngulik sosmed. Iya. Karena waktu itu gue di Instagram, lo mulai YouTube ya? Iya. YouTube dia Di SFM masuk SFM. Iya, mau Karim gue di SFM. Iya. Merintis dari awal. Iya, sama Dori juga gitu ya. Iya, akhirnya ya udah itu ya pendewasaan lah. Iya. Pendewasaan, bener. Itu proses yang harus memang kita lewatin ya untuk akhirnya bisa jadi orang yang kayak sekarang. Tapi kayaknya tadi yang kita omongin, kayaknya pasti melewati fase itu nggak sih? Iya, namanya semua pertumbuhan, karakter development. Gue Betul, nganggap hidup itu seperti film lah. Lo ngerasa apa yang berubah, Lid? Dari lo zaman dulu? Nah, ini dia Pada nih. nongkrong nggak ngajak gua. Ya ampun, idola gua. Ada orang terkenal. Apa kabar kalian semua? Ini orang yang menjerumuskan gua. Nah, ini yang dari tadi diomongin kan? Kenapa? Yang bikin lo nangis-nangis tadi. Iya. Nangis apa? Lu ngajak Nggak sadar kan? Nggak sadar kan? Sindrom. Apa ada apa? Investasi bodong. Gue cerita dikit ya. Nggak ada. Nggak, gue cerita dikit ya. Iya. Salah satu momen yang bikin gue bangkrut waktu itu sebenarnya setoran saham Nyunyu. Yang bener loh. Gue baru tahu lagi. Nah, kita semua tuh baru tahu. Tadi kita dijebak kayaknya. Gue inget. Gue sempet panik Karena karena kayak gue bayarnya bisa nanti nggak pas segala macam kan? karena kan di awalnya pas awalnya itu kan ditalangin sama Mas Ipang Wahid. Iya, bener. Gue dulu nggak ngerti konsepnya gimana, Dit. Jadi Iya, gue kira iya. ditalangin kita nggak harus bayar. Oh, lo ditalangin lo pikirnya ditraktir. Jadi dua Konsepnya kata dulu kayak gitu. yang berbeda lo tuker tuh ya. Tapi kan akhirnya itu pelajaran yang berharga juga buat kita sih. Iya. Bikin Iya, bisnis, iya. pertama kali punya kantor, mengelola pegawai pada saat itu, ketemu mereka, Iya. punya apa lagi tuh? Kantor ya dulu ya. Radit salah satu Pegawai orang yang ya. berjasa lah buat gue waktu itu. Dia yang waktu itu bantu di perbukuan ya. Ya, bikin buku. Dan salah satu orang yang nyeburin gue juga buat stand up comedy. Oh emang iya? Aduh, gue benci banget sama lo waktu itu. Masuk TV. Kompas TV, ingat nggak? Yang bener, kok gue lupa sih kayak gitu. Nah, ini. Sama kan? Sindrom. Bahasannya ini lagi dari Dikit tadi. ya, gue ceritain dikit ya. Lupa kan jadinya. Rif, open mic yuk.
Hah? Gue bilang kayak gitu. Gue udah stand up belum tapi? Udah. Oke, Udah. oke. Itu di acara. Lagi Di acara naik-naiknya, lu. Bang. Terus Oke, kan, oke. terus gue bilang, gue belum pernah. Gue nggak lucu. Aman, penonton bayaran lo nggak lucu juga. Mereka pada ketawa. Oh, ini acara ya? Acara, Oh iya, di acara. acara. Oke, di Akhirnya acara. ya udahlah karena kita satu manajemen waktu itu si Wira dulu sama Iya, acara betul, dimasukin lah schedule gue waktu itu stand up di acara Radit. Gue pikir ya udahlah ya penonton bayaran gue nggak lucu pada ketawa nih. Gue nggak lucu, nggak ada yang ketawa. Bayarannya kurang. Bayarannya kurang. Tapi gue inget tuh, itu kayak acara TV yang memang ada penontonnya. Ada penontonnya. Yang memang biasanya acara hiburan. Iya, iya. Yang suka ketawa haha gitu Iya, kan. iya, iya. Mestinya ketawa. Dia Saya ketawa. ketawa, Tapi gua kenapa coba. mereka tidak itu hari? Tapi nggak ya udah akhirnya gue berani nyoba lah. Gue nyoba stand up. Gue cepet tuh sadar dirinya. Oh nggak bisa nih nggak lucu nih. Akhirnya gua Tapi yang baru pertama nggak apa-apa juga kali. Iya. Tapi kan di TV malu. Iya sih. Tapi lagi-lagi pengalaman. Pengalaman. Gue pernah dijebak Selalu ada Radit pengalaman juga. pertama. Apalagi? Open mic di Kemang lu gak ingat? Ke Komedi Gua Cafe. itu. Iya, Comedy Cafe. Gua itu. Bahkan Ramon Papana aja gak ketawa. Bagaimana itu? Loh gini, kenapa gue ngajak waktu itu supaya lo kan dulu suka nulis kan, sama kayak gue ilmunya bisa gue praktekin ke menulis. Seandainya aja di hari itu setelah lo nggak lucu, lo coba lagi sampai hari ini, gue juga yakin masih nggak. Tahu gara-gara Ramon Papana gak ketawa, gue dari penulis komedi jadi otomotif reviewer. Emang iya, emang gara-gara itu. Emang gara-gara itu ya. Pokoknya siapa yang ubah hidup gue? Raditya Dika. Kalau merasa Bena, hancur. gue masih ingat dia dulu marahin gue. Kenapa? Apaan? Karena dia mau jualan buku gue di sekolah dia. Oh iya. Oh iya. Yang ada tanda tangan dia kan? Iya ada tanda tangan. Kan gua juga Marah-marah ada dia tanda kena tangannya. tangan gue kecil banget. Enggak, gue bilang tanda tangan lu jelek banget. Jelek, bukan kecil. Gimana sih ini Jelek dan gini-gini kecil doang. sih. Tadi gue cerita Dit, yang pas gue ketahuan pocong itu siapa. Kan Iya. waktu itu lo yang nyaranin kayak udah ganti aja username pocong jadi Arif Muhammad. Sampai akhirnya username pocong diambil orang kan. Iya, tapi kan bagus kan ganti jadi Arif Muhammad. Kan? Iya. Tapi dengan itu ada satu brand lain yang akhirnya hidup kan, ya Arif Muhammad kan. Iya. 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 Ini salah satu awal mula perjalanan. Iya betul. Menurut lo bedanya sosmed zaman dulu sama zaman sekarang apa? Nah, Bedanya ya, gue nggak terlalu peduli sekarang kalau gue. Gue udah nggak terlalu ngeliatin siapa, gue nggak ngikutin siapapun. Maksudnya udah hidup aja lah. Dulu tuh apa ya, mungkin karena kolamnya nggak gitu gede ya. Kita tuh masih ngerasa interested untuk tahu hidup orang tahu. Iya. Kayak gue pengen tahu hidupnya dia, gue pengen tahu hidup lo. Iya bener lagi. Sekarang lebih ke nggak peduli sih. Nggak peduli tahu. Tapi emang bedanya itu sih. Kalau dulu awal-awal nge-YouTube ya, lo inget nggak sih apa sih yang buat ngecek jumlah subscribers namanya? cloud. Social Blade. Social Blade. Dulu kan kita ngecekin mulu ya, ini peringkat 1 siapa, peringkat 10 siapa, kayak dulu. Cuma Pertambahan per hari. Pertambahan per hari, Per hari. followers teman-teman berapa. Sekarang kayak udah nggak peduli lo mau Nggak peduli. followers Iya, orang mau iya. berapa juga udah nggak peduli. Gak peduli, yang penting happy aja sama hidup kan. Dulu masih ada ambisi itu ya, siapa yang nomor satu. Orang dulu kita di Twitter kita repot banget mau ngurusin verified dulu. Iya, Udah kita repot-repot nggak dapet lagi. Oh gila. Sorry siapa ya? Oke, ya siap. Maaf. Tiba-tiba kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada orang kok ada kamera gitu. Gua nggak tahu. Ini syuting atau apa sih? Syuting ya? Nah nih, selama merintis hidup jadi content creator nih, kalian berempat, Mas Argo juga, momen apa sih yang paling nikmat di hidup lo pada nih? Sholat. Ada nggak sih konten yang kalian bikin tuh yang bisa merubah hidup orang, menginspirasi orang? Ada nggak? Ada nggak ya? Oh yang masuk di core memory gue tuh bukan yang keren-keren ya, bentar ya gue inget dulu ya. Gue pernah lagi di mall disamperin. Ya. Makasih ya Bang Radit, gue akhirnya tahu orang jelek bisa main film, itu satu. Itu menginspirasi kami semua, kalian punya komunitas atau itu paling itu. Terus apalagi ya, paling rata-rata soal fisik sih kalau gue. Ternyata pendek aja juga bisa kayak ini. Rata-rata Bang ini. Radit juga nggak jelek sebenarnya, stunting aja. Gimana Ben? Cerita Bena pasti banyak ngomong orang. Ya kalau itu mungkin apa ya rasanya beda ya kalau misalnya dulu kan kita ngeliat followers naik gitu kan. Tapi lama-lama itu kayak nggak jadi barometer gitu lah gitu. Kadang waktu itu kan gue ngubah ya materi gue lebih dulunya komedi terus dimulai ke konten-konten informatif. Terus saat gue bikin konten yang ada manfaatnya terus ternyata ada yang nge-DM, "Bang, gara-gara aku lihat videonya sekarang aku dapat kerjaan." Waktu itu gue pernah sharing tentang interview kerjaan gitu. Satu orang yang
lapor kayak, oh bang, gara waktu itu gue liat video ini, sekarang gue jadi ini. Itu kayak rasanya lebih nikmat gitu ngelihatnya kayak. Daripada kayak, oh followers gue hari ini nambah 1000 apa segala macem gitu. Iya. Lo apa, Lid? Gue kan sering ngasih konten gue tuh sebenarnya kalau dibilang otomotif iya, tapi gue banyakan tentang menginfluence orang untuk udahlah get out of your place, motoran sendiri kemana, explore Indonesia, explore manapun motoran sendiri aja. Dan memang ternyata waktu gue cek di email tuh banyak yang mereka bukan masalah tekanan hidup, tapi kayak tekanan rumah tangga dan sebagainya. Tapi di saat mereka nonton konten gue terus merasa punya, oh ternyata solo riding tuh bisa bikin kita ngerasain freedom. Mereka nyoba juga gitu, hidupnya jadi lebih baik setelah cerai. Itu menginspirasi sih. Menginspirasi hakim untuk memberi putusan. Apa ya? Kalau gue ya, Ya. yang berasa nikmatnya hidup itu freedom. Kebebasan. Soalnya kan kalau gue emang nggak ada intensi untuk menginfluence orang, jadi jalanin aja nih. Cuman yang berasa yang banyak outputnya akhirnya ke gue. Dulu itu kan ini bukan sebuah pekerjaan ya, Dit ya. Kayak lo jadi influencer, lo jadi content creator itu dulu susah lah, nggak bisa hidup di Indonesia zaman 2009-2010. Radit juga bisa hidup juga gara-gara bikin buku, gara-gara segala macam, bukan gara-gara jadi content creator waktu itu, bukan gara-gara jadi seleb sosmed. Ya mungkin yang apa ya, yang berasa di gue adalah secara nggak langsung ternyata gue bisa jadi nambah contoh satu kategori lagi kayak, oh ternyata orang nggak harus jadi orang kantoran nih buat bisa hidup. Dan awalnya kan nggak mudah, dulu zaman kita baru main Twitter segala macam, tiap Lebaran tuh pulang kampung ditanyain keluarga gue kerjanya apa sekarang. Apa ya? Oh iya. Kan kita bingung jawabnya apa. Dulu istilah selebtit belum ada, istilah content creator juga waktu Ya dulu blogger aja dulu orang nggak rame. paham gitu kan. Akhirnya apa namanya, bukan pekerjaan yang bisa dibanggakan lah. Akhirnya kan setelah kita jalanin dan ternyata setelah bisa ada membuahkan hasil, orang jadi makin banyak yang tahu, itu jadi kayak ngeliatin ke orang, oh ternyata lo kalau mau hidup lo nggak harus ngikutin jalan yang itu aja, lo bisa kok dengan ngerjain hal yang lo suka bisa jadi hidup juga gitu. Tapi artinya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup ya, kalau gue yang ngerasa ya, selama kita tulus ngerjainnya, entah kenapa baliknya tuh banyak gitu. Contohnya kayak misalnya gue lagi rajin bikin podcast kan. Iya bang. Terus ketika gue ngerasa bahwa kalau gue ngelakuin podcast itu karena gue memang pengen tahu dari narsumnya, itu yang nonton jauh lebih banyak ketimbang kayak, ini kayaknya rame nih, ngerti gak sih? Lo ngerti gitu gak sih? Bisnis juga gitu gak? Rasanya gitu. Iya, setuju sih. Tapi emang karena sekarang juga udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lo masih kayak, gue bikin apa nih biar rame ya gitu. Kalau sekarang kan kayak lu juga, gue ngeliatnya bodo amat lah, gue bikin yang gue suka aja. Jadi beda kan. Nah gue rasa dia pun juga kayak gitu. Payakumbuh contohnya. Buat gue pernah sampai ngomong ke dia, lagi makan di restoran lain, sebelum pulang gue bilang, Padang lo paling enak, gue bilang, inget kalau di Bintaro. Bro gila, lo masakan Padang lo paling enak. Dan gue sempat ada masa di mana hampir tiap hari ya sayang ya, tiap hari gue makan sebelah foto dia. Karena foto ini dia. Karena ini gue, tempat duduk favorit gue itu kalau di Payakumbuh Kemang, itu masuk belok kanan yang ada muke dia, sebelah situ. Itu gue apa namanya? Terus ada masa sambil makan lo ngeliatin gue nggak? Iya, biar ini kan Bisa diludahin fotonya. biar dapet diskon. Lo ingat gak sih gue pernah cerita sama lo, Dit? Apa? Enggak, maksudnya mumpung momen Iya, jujur. usah pegang. Kan gue sayang. Iya. Payakumbuh itu terlahir kan berkat dari campaign awal kita, bukan sih? Yang mana? Yang lu akhirnya diangkat jadi duta. Enggak. Kalau itu terpisah. Oh gitu. Kalau itu emang udah Enggak jadi gue yang kayak. Bukan Lid, bukan karena lo Lid. Bukan karena lo, Lid. Boleh nggak kasih dia satu? biar happy dikit. Karena lo, Lid. Iya, siap. Lo nggak ada Payakumbuh, Lid. Bang Radit, gue bisa gantiin anak buah lo yang di vlog ya bang. Dit, lo inget gak? Gue pernah cerita sama lo. Gimana? Pas itu kita ngobrolin kayak mau ngapain sih ntar ya. Gue pernah bilang sama lo sebenarnya gue tuh lebih suka di belakang layar daripada di depan layar. Oh iya, lo pernah bilang gitu ya? Someday kalau misalnya bisnis gue penghasilannya udah lebih gede dari penghasilan gue sebagai Depan layar? di depan layar, gue mendingan di belakang layar. Lo inget gak gue pernah cerita Iya, kayak gitu? oke. Iya kan? Iya. Akhirnya udah di sana. Iya. Makanya sekarang gue merasa ngejalanin hidup itu udah
enak banget, gue bisa ngerjain apa yang gue suka, gue nggak peduli viewsnya berapa. Sekarang ini. Iya, gue nggak peduli apakah akan ada brand yang masuk atau enggak, gue nggak peduli mau bikin konten apa lagi. Enak banget jadinya. Iya. Tapi bener, itu kan tapi omongan yang jadi kenyataan kan? Iya bener. Enggak, Bang. Kenapa sih lo, Lid? Enggak tahu, Bang, gue hilang, Bang. Kenapa hilang? Boleh nggak gue gantiin Pandu, Bang? Kenapa? Bukan, kan lo kan lagi ngerjain itu juga, konten-konten otomotif kan, lo bikin vlog juga. Dia bikin campaign. Apa tuh? Gue sempat ngelewatin kantor lo. Yang Pas di Kemang kan? Lebak Bulus. Yang mana? Kantor gue banyak. Wah, Lu sok-sok sedih lo dari tadi kantor banyak. iya. Yang dekat Kemang yang sejalanan haji-haji apa itu? Iya itu. Iya. Oh iya. Kan ngajarin campaign juga. Maksudnya kita dengan cara masing-masing bisa inilah. Maksudnya setelah bertahun-tahun kita kerja segala macam pasti ada sesuatu juga lah. Ya tapi kita semua itu DNA kreatifnya dari lu kok. Iya, banyak harus akuin influence. Terinspirasi Iya. lah. Iya, ini menjelaskan betapa tua gua ya. Iya sih. Iya betul. Lo kenapa sih konten? Kenapa masih suka konten? Iya. Sebenarnya gue nganggap konten itu adalah cara gue mendokumentasikan apapun yang gue alamin sebelum nanti tua. Kalau sekarang kan gue kayak Lo belum tua sekarang. Iya dong. Forever yang gue pengen nanti kalau kelak tua udah nggak bisa kemana-mana daripada jadi kakek-kakek tengil kayak, wah om dulu atau kakek dulu waktu muda gini gitu. Lo kasih link tuh cucu-cucu lo tuh. Tuh. Oh, ada. Affiliate. Lu suruh cucu-cucu lu beli jualan lu. Luar biasa. Luar biasa. Lo gimana, Dit? Gua kenapa masih ngonten ya? Karena bisnis gua ada di situ sih, sebenarnya sih. Maksudnya gua udah ada punya tim, tapi kan patokan gua cuma satu, gua harus happy ngelakuinnya. Iya, gitu. iya. Udah nggak kayak dulu sih. Dulu tuh tahu nggak sih algoritma aja kita ulik-ulik aja. Iya, parah. Thumbnail, apa, lagi tren apa ditembak. Udah. Kenapa sih orang-orang di YouTube pada bikin podcast aneh ya? Termasuk lu. Siapa yang duluan? Iya. Kalau gue malah anomali jadinya. Tadinya kan yang gue pikir, ya udahlah kalau misalnya gue dari penghasilan di luar ini, gue nggak bikin konten lagi. Ternyata ya emang nggak bisa ditinggalin juga karena suka juga. Tapi lo jarang tau upload. Iya jarang. Ya, justru makanya maksudnya gue cuman ya udah kalau gue lagi pengen konten, gue ngonten. Oh. Jadinya gue mengerjakan itu bukan karena kewajiban, tapi karena gue lagi pengen konten nih konten. Sama. Berarti emang seneng ngelakuinnya Emang gue juga. suka dan Iya, ternyata emang suka. ternyata setelah dijalanin ya gue emang nggak bisa ninggalin. Tapi benar-benar berarti satu ya sama-sama kita masih ngerjain ini sekarang karena kita suka. Iya. Abis ini kemana? Hah? Abis ini kemana? Gue udah dicariin istri sih. Lu dicari siapa? Ini lagi mau ngasih makan kucing. Abang? Istri gue dari tadi. Iya, di situ dari tadi. Istri gue nemenin syuting tadi. Lo dicariin siapa? Lu cari siapa, Lid? Siapa ya? Udah Anda malam. siapa ya? Ayo udah malam. Udah. Cabut Kasihan ya ya, nungguin lo, Lid. Thank you ya, dari siang tadi, dari sore ya? Dari Thank sore you. sampai Iya, Dad. malam. Gak berasa ngobrol. Ketemu lagi ya. nanti Jangan ya. lama-lama Ya, lah ntar. sehat-sehat. Bang, aku Lagi nginep rumahmu, tahun depan Bang. ya? Gue pindah rumah, Lid. Gua